Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Fianisa dengan NIM 66612401119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis e-governance artikel berdasarkan teori law and rules serta governance index pada aplikasi Tangerang Live. Nah, Tangerang Live sendiri itu merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan publik digital yang cukup berhasil karena mampu mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah daerah dalam satu aplikasi. Selanjutnya itu ada perlayanan terpadu. Di keunggulan utama dalam aplikasi ini itu kemampuannya yang dapat mengintegrasikan lebih dari 200 fitur layanan dari berbagai OPD dalam satu platform saja. Nah, selain itu masyarakat juga hanya membutuhkan satu akun untuk mengakses seluruh layanan melalui sistem single sign-on. Nah, pemerintah Kota Tangerang ini berupaya memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada indeks SPDE Kota Tangerang, yang dimana nilai SPDE Kota Tangerang sendiri sebesar 3,85 dalam predikat sangat baik di tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tangerang itu sudah berjalan dengan baik, bahkan terjadinya peningkatan sebesar 0,88 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, Kota Tangerang juga menempati peringkat 2 terbaik di Provinsi Banten. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan sudah cukup matang dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Selanjutnya itu ada adopsi dan penetrasi pengguna. Nah, di sini tuh tercatat lebih dari 1,3 juta kali unduhan dan lebih dari 455 akun yang telah terverifikasi. Selain itu juga terdapat sekitar 283.000 pengguna baru di tahun 2025. Nah, data ini menunjukkan bahwa aplikasi Tangerang Live itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, maka tingkat kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah juga semakin meningkat. Selanjutnya itu ada arsitektur layanan terpadu. Nah, di sini tuh ada beberapa layanan utama yang tersedia pada aplikasi Tangerang Live. Yang pertama itu layanan sipil yang terintegrasi dengan NIK untuk pengurusan dokumen kependudukan. Yang kedua itu ada Laksa atau layanan aspirasi kotak saran Anda yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Lalu yang ketiga itu ada Job Fair yang memfasilitasi pencari pekerjaan secara digital. Nah, keberadaan berbagai layanan dalam satu aplikasi ini juga menunjukkan bahwa Tangerang Live itu tidak hanya berfungsi sebagai media informasi saja, tetapi juga sebagai platform pelayanan publik yang lengkap. Lalu ada indikator keberhasilan. Nah, dalam kualitas informasinya itu memperoleh nilai 82% dan kualitas layanannya itu sebesar 78,5% dan kepuasan pengguna itu sebesar 63,3%. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat itu cukup puas terhadap informasi dan layanan yang diberikan. Selain itu, Tangerang Live juga telah direplikasi oleh 49 daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa aplikasi ini tuh dianggap berhasil dan layak dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya ada benchmark nasional yang dimana Tangerang Live ini sudah telah dijadikan model atau best practice bagi daerah lain. Sebanyak 49 pemerintah daerah telah melakukan kerjasama untuk mereplikasi sistem yang dikembangkan oleh Kota Tangerang. Nah, pencapaian ini itu merupakan bahwa inovasi digital itu yang dilakukan Kota Tangerang itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga menjadi referensi nasional dalam pengembangan smart city dan digital government. Terus ada Trust and Security Index di mana sebanyak 39% pengguna telah terverifikasi menggunakan NIK, sedangkan 61% lainnya itu masih menggunakan pengguna umum. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa aspek keamanannya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Integrasinya juga penuh dengan identitas kependudukan digital atau IKD perlu dipercepat agar keamanan data pengguna itu menjadi lebih baik dan resiko penyalahgunaan data juga dapat diminimalkan. Selanjutnya itu ada fitur roadmap SPB 2.0. Nah, di sini tuh mulai dari konsolidasi layanan, terus peningkatan nilai SPDE, terus integrasi penuh dengan IKD, hingga pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, roadmap ini tuh menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang tuh tidak hanya berfokus pada pelayanan saat ini, tapi juga berupaya mempersiapkan sistem pemerintahan digital yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya itu ada matriks menurut law and rules. Yang pertama ada aspek IT principle, yang dimana Kota Tangerang ini memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi melalui konsep smart city dan SPBE. Nah, terus pada aspek IT arsitektur di mana telah menggunakan konsep single sign-on dan integrasi berbagai layanan OPD dalam satu aplikasi. Standar arsitektur sistem ini itu ditetapkan secara berpusat agar seluruh layanan itu dapat terhubung dan menggunakan data yang sama. Lalu selanjutnya itu ada infrastruktur strategi. Nah, di sini itu infrastruktur teknologi seperti
seperti jaringan, server, terus pusat data, dan sistem keamanannya itu dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh layanan digitalnya itu dapat berjalan stabil dan aman. Selanjutnya itu ada pada aspek business application need. Nah, di sini itu layanan kependudukan itu berasal dari Distrik-Capil, layanan pengaduannya itu melalui Laksa, serta layanan ketenaga kerjanya itu melalui job fair. Nah, artinya setiap OPD ini tuh memiliki kebutuhan layanan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lalu ada investment, yaitu keputusan mengenai anggaran, pengembangan sistem, serta prioritas digitalisasi ditentukan oleh pemerintah Kota Tangerang berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan program SPBE. Nah, berdasarkan kelima aspek tersebut, Tangerang Live itu paling sesuai dengan arsitek yang federal dalam matriks flow and loss ini. Hal ini dikarenakan keputusan strategisnya itu terkait teknologi informasi itu ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah Kota Tangerang dan Dinas Kominfo, tetapi dalam pelaksanaannya itu melibatkan berbagai OPD yang menyediakan layanan masing-masing. Jadi model federal ini merupakan pilihan yang tepat karena mampu menciptakan standar yang sama untuk seluruh layanan digital, namun tetap memberikan ruang bagi setiap OPD untuk mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, saran yang dapat saya sampaikan yaitu meningkatkan keamanan data, lalu memperluas integrasi identitas digital, terus meningkatkan literasi digital masyarakat juga, lalu mengembangkan layanan berbasis kecerdasan buatan agar kualitas pelayanan publiknya itu menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.